berjumpa siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya silahkan Anda sediakan kertas. Begitu juga dengan spidol atau pulpen dengan warna yang berbeda untuk belajar, untuk menganalisis pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya akan mengajarkan tentang rumus TOEFL, ya, rumus TOEFL. Nah, Anda sudah sediakan kertas dulu. Kalau Anda belum menyediakan, Anda bisa pause dulu. Setelah Anda selesai menyediakan, kertasnya sudah siap, spidolnya atau pulpennya yang dengan warna-warna yang berbeda sudah siap, Anda bisa lanjutkan video pada pembahasan kali ini. Oke, saya pastikan Anda sudah menyediakan dan mari kita langsung belajar rumusan TOEFL-nya terlebih dahulu. Oke, yang harus Bapak Ibu ketahui di sini, perhatikan kalimatnya. Apakah kalimat itu adalah simple sentence atau complex sentence? Anda harus tahu terlebih dahulu bahwasanya itu adalah simple sentence atau complex sentence. Maksudnya simple sentence itu apa, Sir? Maksudnya simple sentence itu dalam kalimat itu terdiri dari subject, verb, object, adverb. Jadi dalam satu kalimat simple sentence itu, yang simple sentence itu hanya terdiri dari satu subjek, satu verb, satu objek atau ada adverbnya. Itu pun ketika verbnya berupa verb transitif. Kalau intransitif berarti tanpa objek. Itu adalah simple sentence. Simple sentence itu harus berupa induk kalimat. Oke, atau main clause. Ada yang ngomong main clause, ada yang ngomong independent clause, sama saja. Intinya main clause atau independent clause itu adalah induk kalimat. Yang kedua adalah complex sentence. Anda harus perhatikan apakah ini adalah simple sentence atau complex sentence. Lah, complex sentence itu terdiri dari satu induk kalimat, satu anak kalimat. Induk kalimat, satu anak kalimat. Oke. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri dari satu induk kalimat atau independent clause atau main clause, sama saja. Satu anak kalimat atau sub clause atau dependent clause, sama saja. Jadi complex sentence itu nanti ada satu induk kalimat, satu anak kalimat. Nah, berarti di sini terdiri dari dua verb. Verb yang pertama itu adalah verb yang ada di induk kalimat. Verb yang kedua itu ada verb yang di anak kalimat. Terus yang kedua, di sini simple sentence hanya memiliki satu verb. Jadi kalau simple sentence tadi hanya memiliki satu verb. Tapi kalau complex sentence memiliki dua verb. Anda harus tahu itu. Kemudian yang ketiga, simple sentence harus ditulis lengkap. Jadi simple sentence itu harus ditulis lengkap. Subjeknya harus ada subjeknya, harus ada verbnya, harus ada objeknya jika verbnya berupa transitif, dan disertai dengan adverb. Jadi simple sentence harus ditulis lengkap. Minimal ada subjek dan verb. Kalau itu adalah verb intransitif. Kalau transitif, subjek, verb, objek. Tapi kalau complex sentence, yang pertama tadi, jika simple sentence harus ditulis lengkap. Tidak, maksudnya ditulis lengkap bagaimana? Ditulis lengkap bagaimana? Tidak boleh ada proses pembuangan. Tidak boleh ada proses pembuangan. Harus ditulis lengkap subjeknya, verbnya, objeknya. Tapi kalau complex sentence di sini boleh ditulis lengkap yang pertama. Yang kedua, atau dilakukan proses pembuangan.
proses pembuangan atau disebut dengan proses reducing. Reduce itu artinya mengurangi, ya toh? Mengurangi. Atau proses reducing itu disebut dengan proses pembuangan. Jadi ada yang dibuang. Dimana kalau sudah mengalami proses reducing, di situ verbnya harus berupa verb 3 jika pasif, langsung di verb ing kan jika aktif. Dan itu tidak pandang bulu tensesnya apa. Dan proses pembuangan atau proses reducing hanya terjadi pada anak kalimat. Jadi proses pembuangan hanya terjadi pada anak kalimat, atau hanya terjadi pada dependent clause atau subclause. Jadi jangan bingung kalau ada yang ngomong anak kalimat itu bahasa Indonesia. Kalau subclause atau dependent clause itu sama saja artinya anak kalimat. Kalau ada yang ngomong main clause, ada yang ngomong independent clause, itu adalah induk kalimat. Wes itu ya, itu Anda harus tangkap dulu. Ini keterangannya harus Anda tangkap dulu. Yang pertama, perhatikan kalimatnya itu simple sentence atau complex sentence. Kalau simple sentence itu hanya memiliki satu verb. Kalau complex sentence memiliki dua verb. Dalam simple sentence harus ditulis lengkap. Subjeknya, verbnya, harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Kalau verbnya transitif harus ada objeknya. Kalau di complex sentence boleh ditulis lengkap. Berarti ada konektor subjek dan verb, atau dilakukan proses pembuangan yang disebut dengan proses reducing. Kalau sudah di reducing, ini saking semangat sampai batuk ya. Ini verbnya harus berubah menjadi verb 3 jika kalimat pasif, verb ing jika kalimat aktif. Nah, seperti itu. Oke. Mari kita langsung bahas latihannya ya. Kita bahas latihannya. Oke. The novel blah 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 by Charles Conrad has become the best selling novel. Lah, Anda harus tahu di sini pilihan gandanya di sini adalah verb semuanya. Jadi pilihan gandanya adalah writing. Di sini writing, ada writes, ada to write, ada written. Nah, di situ ya, semua pilihan gandanya adalah verb. Dan ternyata di belakang ada verb lagi. Verb lagi. Ketika di sini ada dua verb, berarti di sini disebut dengan complex sentence. Complex sentence. Berarti di sini adalah bentuk complex sentence. Di mana complex sentence tadi bisa ditulis lengkap, bisa ditulis reducing. Bisa ditulis lengkap, berarti terdiri dari ya ditulis lengkap. Boleh dilakukan teknik reducing, di mana di sini reducing itu hanya terjadi pada anak kalimat dan verbnya harus berubah langsung verb 3 jika pasif, verb ing jika aktif. Lah, kita tahu bahwasanya di subjeknya kata bendanya adalah novel. Novel itu adalah noun atau kata benda. Nah, dan novel itu biasanya bukan melakukan aktivitas. Novel itu dikenai aktivitas. Berarti di sini adalah kalimatnya apa? Pasif. Lah, jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang D. Jadi the novel written. Kita ngerti ini adalah kalimat pasif. Satu, ini kata bendanya adalah, ini subjeknya adalah bentuk benda. Jadi kalau subjeknya benda, kebanyakan adalah bentuk kalimat pasif. Contoh, lantai itu menyapu atau disapu? Jelas, lantai itu disapu. Buku itu membaca atau dibaca? Kalau membaca, di situ adalah aktif. Kalau dibaca, berarti kalimat pasif. Lah, di sini novel itu nggak mungkin menulis, tapi ditulis. Lah, subjeknya ini benda. Kemudian ditambahkan by, oleh. Lah, berarti jelas kalimatnya jelas kalimat pasif. Ternyata di belakang ada verb lagi. Berarti ini adalah complex sentence. Gak mungkin simple sentence. Lah, kalau complex sentence, kita tahu sudah ini complex sentence.
terus berupa kalimat pasif, jawabannya adalah yang D, yang written. Kalau kalimatnya adalah kalimat aktif, ya, kalimatnya aktif, bisa jadi di sini adalah writing. Nah, tapi kalau kalimatnya pasif, jelas kalimatnya yang benar adalah written. The novel written. Nah, kalau Anda masih levelnya masih basic, Anda mesti menyalahkan, loh, kok setelah subjek kok langsung verb 3? Nah, subjek kok langsung verb 3? The novel written. Nah, ini written kan bentuk verb 3 toh. Kalau masih basic masih menyalahkan. Tapi kalau Anda sudah levelnya advance, Anda tahu ini adalah bentuk adjective clause, makanya Anda tidak akan menyalahkan. Dan ini langsung ditulis written, the novel written, ini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Yang dibuang adalah konektor, subjek, sama to be. Harusnya bagaimana? The novel which was written by Charles. Nah, ini kalimatnya adalah the novel which was written. Written. Nah, which was-nya dibuang. Nah, which-nya di situ dia sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Jadi jawabannya yang D. Soal yang nomor 2. The Scholastic Aptitude Test (SET) bla 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 by a high school student as requirement for admission to many college. Nah, di sini kita tahu subjeknya adalah the Scholastic Aptitude Test atau SET. Lah, ini subjeknya adalah berupa benda. Berarti kalau benda, subjeknya benda, kebetulan di sini diikuti by, ini adalah bentuk kalimat pasif. Setelah Anda tahu ini adalah bentuk kalimat pasif, Anda harus tes lagi. Di sini sudah ada verbnya belum? Ternyata di sini butuhnya adalah verb. Lah, di belakang ada verbnya lagi nggak? By high school students as a requirement for admission to many college. Tidak ada verbnya lagi di belakang, tidak ada verbnya lagi. Berarti di sini adalah simple sentence. Oke, ini adalah simple sentence. Kalau simple sentence tadi harus bagaimana? Ditulis simple sentence harus ditulis lengkap. Berarti di sini butuh to be plus verb 3. Lah, to be-nya ini tergantung tensesnya. Nah, jadi kalau simple present yo is MR verb 3. Kalau simple past yo was were verb 3. Itu bentuk kalimat pasif untuk simple sentence. Lah, di sini the Scholastic Aptitude Test (SET) berarti ini bagaimana? Yang to be verb 3 yang mana? Jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa kok yang B? Kok nggak langsung taken verb 3 langsung seperti yang di soal nomor 1? Anda harus tahu kalau di soal nomor 1 di sini adalah complex sentence. Kalau di sini adalah simple sentence. Kenapa kok ngerti ini simple sentence, ini complex sentence? Di soal nomor 1 ada 2 verb. Verb yang ditanyakan, yang kedua adalah verb has become. Yang nomor 2 ini verbnya hanya 1, yang ditanyakan saja. Di belakang tidak ada verbnya lagi. Berarti di situ adalah simple sentence. Bisa dipahami? Kalau paham please komen, jangan pelit-pelit. Gurunya aja ngajarnya semangat sampai batuk-batuk. Anda mau komen positif dapat ilmu gratis dari saya, gak mau. Komen positif dong. Jangan komen negatif. Kalau komen negatif, komen itu akan kembali kepada diri Anda. Kalau Anda mendoakan saya 1 kali, saya akan mendoakan 2 kali, 3 kali. Semoga sehat selalu, Sir. Saya doakan semoga Anda 2 kali lebih sehat daripada hari ini. Doanya harus dahsyat harusnya. Oke, ya. Terus soal nomor 3, ini juga gampang kalau tahu ilmunya. A stock at inflated price is called a water stock. Nah, di sini a stock di sini adalah subjeknya, kebetulan berupa benda.
Nah, berupa benda. Kok ternyata di belakang ada, ini pilihan gandanya semuanya adalah verb ya. Pilihan gandanya adalah verb. Di belakang ada verbnya lagi. Is called. Berarti di sini adalah bentuk kompleks sentence. Loh, kok ngerti nih kompleks sentence, sir? Ini ada dua verb. Verb yang ditanyakan, yang kedua adalah di belakang ada is called. Berarti ada dua verb. Kalau dua verb berarti kompleks sentence. Kalau kompleks sentence ada dua kemungkinan. Ditulis lengkap atau diproses reducing. Kalau reducing, verb 3 kalau pasif, verb ing kalau aktif. Loh, kok diulang-ulang terus? Ya iya dong. Saya menancapkan ilmu di kepala Anda. Seperti halnya saya menancapkan paku di tembok. Kalau saya paku 10 kali, 20 kali, sama saya palu 1 kali, tentu yang 10 kali atau 20 kali lebih nancap ilmunya daripada ditancapkan 1 kali di dindingnya. Gitu. Makanya repetition is the mother of all skill. Ulangi, repetition is the mother of all skill. Nah, kita tahu ini adalah kompleks sentence. Ini boleh ditulis lengkap, boleh ditulis reducing di sini. Berarti kalau kita eliminasi jawaban yang C salah. Kenapa? Sudah ada subjeknya, tapi di sini ditulis subjek lagi. Berarti salah. Jawaban is issued ini juga salah. Kenapa? Kalau is issued ini adalah simple sentence. Loh, ada to be-nya, ada verb 3-nya. Berarti salah juga. Kalau which issued ini adalah bentuk kalimat aktif. Yang benar yang mana? Issued ini yang benar yang D ya. Sebenarnya ada kata yang dibuang. Issued ini adalah bentuk ketiga, sudah mengalami proses reducing. Oke, ini disebut dengan teknik reducing. Ini kalimatnya apa? Bisa jadi seperti yang di atas. Which was issued. Which was issued. Lah, di sini sudah dilakukan teknik yang disebut dengan teknik reducing. Lah, di sini which was-nya dibuang. Ya toh, which was-nya dibuang. Which was-nya dibuang langsung di verb 3-kan, issued gitu. Bisa dipahami? Oke, soal terakhir. Paper money bla bla bla. Uang kertas bla 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 by high school students as requirement for admission to many colleges. Lah, di sini paper money ini adalah subjeknya berupa benda. Uang kertas kan berarti berupa benda. Berarti di sini apalagi ada kalimat by, berarti di sini ada nanti bentuknya pasif. Pertanyaannya, ini simple sentence atau complex sentence? SS atau CS ya? Kita harus lihat di belakang. By high school student as requirement for admission sebagai sebuah prasyarat untuk penerimaan to many colleges. Ini di belakang tidak ada verbnya, tidak ada. Berarti ini adalah simple sentence. Kalau simple sentence harus ditulis lengkap. Harus, kalau kalimat pasif berarti harus ada to be plus verb 3. Yang to be verb 3 yang mana, sir? Jelas jawabannya adalah yang D. Kalau which was issued ini adalah complex sentence, jelas salah. Was issuing ini adalah bentuk kalimat aktif, salah juga. Issued ini salah. Kenapa salah? Karena di belakang tidak ada kata kerjanya lagi. Di belakang tidak ada verbnya lagi. Berarti di sini adalah bentuk apa? Simple sentence. Penjelasan ini semoga bisa memahamkan Anda. Terus belajar, tingkatkan kemampuan. Jika Anda ingin belajar lebih spesifik, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol, Anda bisa pesan buku konsep belajar TOEFL dari nol.
Buku ini sudah dilengkapi dengan video pembelajaran, ada materinya, terus di situ ada pembahasannya lengkap. Dan materi dan pembahasannya itu tidak pendek-pendek, jadi panjang-panjang. Waktunya sekitar 15 sampai 25 menit ya. 15 menit sampai 25 menit. Rata-rata videonya seperti itu. Dan kurang lebih kalau di buku ini kurang lebih ada 200 video lebih ya, 200 video lebih, bisa 230 atau 240-an di buku ini. Kalau Anda pengen belajar konsep, belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, kalau untuk listening, Anda bisa belajar di Belajar Listening TOEFL dari nol. Ini juga sudah dilengkapi video pembelajaran, plus audio pembelajaran, plus pembahasan soalnya lengkap. Nah, semoga video ini bisa membantu Anda untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa lolos skor TOEFL-nya sehingga Anda bisa lanjut studi di S2 maupun S3, Anda bisa mendapatkan beasiswa. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.